Dari sebuah video yang sudah pernah saya bahas mengenai kolom struktur rumah tinggal 2 lantai. Dia ada gambar denah lantai 1 seperti ini, dan ini denah lantai 2-nya. Dalam video tersebut saya memberi masukan untuk menggunakan kolom yang pipih, yakni kolom yang masuk dinding. Jadi kolom tersebut tidak menonjol dari dinding. Adapun bentuk yang model I seperti ini, ada yang model L seperti ini, dan ada model T seperti ini. Dari video yang mengenai kolom tersebut, sekarang kita lanjut bahas mengenai berapa dimensi balok untuk rumah tinggal, baik itu 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Ikuti terus video ini. Dalam menentukan dimensi balok, yang perlu kita ketahui adalah jarak antar kolom ini. Katakan ini kolom struktur, kolom struktur, kolom struktur, kolom struktur. Ini kolom-kolom struktur. Ya, ini kolom struktur. Katakan ini kita mau cari balok antar kolom ini dan kolom ini. Dan juga balok antara kolom ini dan kolom ini. Baloknya ke sana, ke sini, sini, ke sini, ke sini, 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 dan seterusnya. Yang perlu kita ketahui adalah berapa jarak kolom tersebut. Baik itu untuk rumah 2 lantai ataupun 4 lantai, tetap kita yang harus perlu kita ketahui adalah jarak kolom ini. Ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini, jarak antar kolom. Biasanya saya gunakan rumusan untuk mencari dimensi balok. Ini saya gambarkan seperti ini ya, teman-teman. Ini ada plat deck, plat lantai 2 katakanlah. Terus ini dimensi baloknya, ini baloknya. Ini untuk mencari tinggi, dimensi balok H. Ketinggian ini kita inisial H, sedangkan lebar ini kita pakai B. Ya. Jadi untuk mencari H tadi, yakni sama dengan L, yakni bentang, jarak antar kolom ini kita bagi 10 sampai 15. Standarnya biasanya ini. Saya biasa pakai 12. Jadi bentang jarak antar kolom saya bagi 12. Nanti ketemu ketinggian ini. Suatu misal, ini jaraknya adalah 4 meter. Jadi kan untuk H sama dengan 4 saya bagi 12 sama dengan, yakni ketemunya 0,33 atau 33 cm. Karena ganjil kita bulatkan jadi 35 cm. Terus ini katakanlah 3, jarak ini ke sini 3, berarti H sama dengan 3 bagi 12, temunya 0,25 atau 25 cm. Sedangkan ini ada jarak ini ke sini, kita cari balok ini adalah 3,75. H sama dengan 3,75 kita bagi 12. Ketemunya 0,3125. Bisa kita bulatkan 35 cm. Seperti itu untuk jarak ini. Nah,
sedangkan ini H kita sudah ketemu. Jadi H ini mulai dari tingginya ini ya. Ini kan tingginya rata dengan topnya plat deck. H. Ketebalannya plat deck katakanlah 12 cm. Setelah itu kita cari B-nya. B-nya ini berapa sih? Kalau hanya ini kan tergantung dari bentang atau jarak antar kolom ini. Kalau H. Sedangkan B ini punya rumusan tersendiri. Untuk mencari B ini, saya biasa pakai rumusan seperti ini. Ya, ini B sama dengan H. H ini saya kali antara setengah sampai 2/3. Jadi H saya kali setengah sampai 2/3. Bagaimana caranya? Seperti ini, katakanlah 35 ini ya. Kan hanya 35. Kita simulasikan B sama dengan 35 saya kali 2/3 lah, saya pakai 2/3, ketemunya 23,3. Sedangkan kalau yang setengah yakni 17,5. Jadi range-nya ini antara ini B-nya. Katakanlah 35 ya saya pakai 20 cm. Ini kan B-nya 30, dari H ini 35 saya kali setengah, ketemunya ini saya kali 2/3, ketemunya ini. Range-nya antara ini saya pakai 20 cm. Ada lagi umpama B-nya yakni 25 cm. Saya kali setengah sampai 2/3. Ini pastinya 12,5 sampai yakni sekitar 16,7. Nah, range-nya antara ini. Biasanya saya pakai di kisaran 15 cm. Jadi ini cara untuk mencari dimensi balok. Itu tergantung dari jarak antar kolom struktur ini. Semuanya tergantung jarak antar kolom. Rumusannya untuk mencari tinggi balok yakni H sama dengan jarak antar kolom L, saya bagi 10 sampai 15, saya biasa pakai 12. Untuk B lebarnya ini yakni H dari tadi ini H, kan H sudah ketemu pakai rumusan ini. Nah, untuk mencari B yakni H saya kali setengah sampai 2/3. Seperti ini hasilnya. Dari cara mencari dimensi ini selesai, kita lanjut ke penulangan. Berapa sih tulangan yang biasa dipakai untuk dimensi balok? Sekali lagi, untuk tulangan ini harus kita pastikan dengan cara perhitungan struktur. Tidak bisa berdasarkan pengalaman. Semua harus sesuai perhitungan struktur, karena beban tiap balok pastinya berbeda. Ini yang biasa saya pakai untuk dimensi, katakanlah ini tadi dengan hanya 35 dengan L 4 meter, saya pakai B-nya 20, berarti ini 20 cm, ini ketinggian 35 cm. Untuk tulangan itu dibagi dua area, yakni tumpuan dan juga lapangan. Apa itu tumpuan dan lapangan? Seperti ini penjelasannya.
Ini katakanlah ini kolom, ini balok. Kita tadi kan bentangnya L ini adalah 4 meter. Ya, teman-teman kan ini tadi 4 meter. Ini jarak ini ke sini 4 meter. Ini 4 meter. L 4 meter. Sedangkan area tumpuan itu rumusannya adalah seperempat L. Kiri dan kanan seperempat L. Dari kolom ini jaraknya seperempat L, seperempat bentang. Ini seperempat L atau seperempat bentang. Sedangkan untuk lapangan, yakni ini setengah L, setengah dari bentang ini. Posisinya ada di tengah-tengah atau lapangan. Untuk tulangannya dengan dimensi balok 20 cm, B-nya untuk hanya 35 cm. Tulangan yang biasa saya pakai yakni untuk tulangan bagian atas. Ini warna merah ini tulangan utama ya. Itu 3 deform 13. Jadi jumlahnya 3. Pakai tulangan ulir 13 mili. Sedangkan yang di bawah ini ada 2 deform 13. Jadi jumlahnya 2, pakai 13 ulir. Sedangkan untuk sengkang atau bagel ini saya pakai diameter 8 polos, jarak 100 untuk tumpuan. Sedangkan untuk lapangan biasanya kebalikan dari tumpuan untuk tulangan utama. Dia kebalikannya. Ini lapangan, tulangan atas 2 deform 13. Warna merah ini. Tulangan bawah 3 deform 13. 1, 2, 3 yang warna merah ini. Sedangkan untuk bagel atau sengkangnya ini saya pakai diameter 8 polos, jarak 150 atau 15 cm. Ya. Ini bisa teman-teman saksikan. Biasanya terbalik, saya tadi kan bilang gitu ya, untuk tulangan utama. Katakanlah tumpuan tulangan atas 3, tapi di lapangan biasanya tulangan bawah 3, kebalikan. Tumpuan tulangan bawah 2, tapi di lapangan tulangan atas 2, kebalikannya. Namun ini hanya bisa didapat melalui perhitungan struktur, bisa dianalisa melalui perhitungan struktur. Bisa seperti ini, bisa juga jumlah tulangannya nanti lain dan lain sebagainya. Semua itu tergantung perhitungan struktur, tidak bisa dikira-kira. Kenapa ini jarak area tumpuan ini 100 atau 10 cm dan lapangan ini 150 atau 15 cm. Ini ya, tumpuan tadi kan seperempat. Jadi katakanlah ini balok, area tumpuan ini jarak sengkangnya 10 cm, 100 atau 10 cm. Jadi jarak sengkangnya ini 10 cm. Nanti di lapangan jaraknya 15, agak lebar lagi 15 cm. Nanti mau tumpuan lagi, dia kembali ke ini lagi, tumpuan lagi 10 cm. Begitu seterusnya. Kenapa kok begitu? Karena kalau di perhitungan struktur nanti beban balok itu bentuknya seperti ini. Beban balok itu bentuknya kira-kira seperti ini. Ini adalah area 0 di seperempat, ini juga area 0 di seperempat. Jadi makanya di sini bebannya agak besar. Besar di atas, bagian atas. Makanya tulangan di tumpuan yang atas agak besar, agak banyak jumlahnya daripada bawah. Sedangkan di lapangan bebannya di bawah.
Makanya tulangan yang di bawah lebih banyak daripada yang di atas. Nanti kembali ke tumpuan lagi juga gitu. Bebannya ada di atas. Tumpuan lebih banyak di atas, tulangannya lebih banyak di atas. Sedangkan yang di bawah tulangannya sedikit. Dan sengkangnya dia lebih pendek untuk area tumpuan. Yang di lapangan lebih lebar daripada tumpuan. Seperti itu penjelasannya mengenai beban dan tulangan. Jadi untuk mencari tulangan tetap harus melalui perhitungan struktur, jangan dikira-kira. Mengenai tulangan utama ini teman-teman ya, ini di tumpuan ada jumlah 3, yang di atas, yang di bawah jumlah 2, yang di lapangan yang di atas jumlah 2, yang di bawah jumlah 3. Itu seperti apa di lapangan? Ya ini seperti ini. Ini kalau kita lihat garis warna hijau ini area tumpuan tulangan atas. Ini nanti jumlahnya 3. Ya, ini tulangan atas. Yang ini tulangan lapangan, yang di bawah jumlahnya 3. Ini kembali lagi ke atas. Ini untuk tumpuan jumlahnya 3. Nanti di bawah ini juga ada jumlahnya 2. Yang ini juga gitu, di bawah juga ada jumlahnya 2. Yang ini atas juga ada jumlahnya 2, cuman lebih sedikit daripada yang di bawah untuk area lapangan. Ya. Jadi tulangan utama yang di sudut yang berjumlah 4, baik yang di tumpuan dan di lapangan, ini dia tulangannya menerus dari tumpuan ke lapangan terus ke tumpuan lagi. Sedangkan tulangan yang di tengah dia terputus seperti garis warna hijau ini. Waktu di tumpuan sebelah kiri dia ada di atas, namun di bawah tidak ada. Sedangkan di lapangan dia ada di bawah, namun di atas tidak ada. Nanti di tumpuan sebelah kanan dia di atas lagi, namun di bawah juga tidak ada. Ini kalau dulu ada sistem kuda-kuda, biasanya tulangannya gini ya, 3, habis itu turun, terus ke sini lagi, terus naik lagi nyambung. Nah ini yang turun miring ini biasanya sistem kuda-kuda katanya. Tapi kalau sekarang lebih banyak ke overlap. Jadi langsung potong gini, ini juga potong, ini juga potong. Lah, ini sama ini ada jarak, namanya overlap. Overlapnya berapa? Ya ini 40 kali D. D ini adalah diameter tulangan. Karena tadi diameternya 13, jadi 40 kali 13. Berapa? Yakni sekitar 52 cm. Jadi overlap ini kita butuh 52 cm. Seperti itu penjelasannya mengenai cara mencari dimensi balok untuk rumah tinggal, baik 2 lantai, 3 lantai, dan seterusnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.